Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai rukun puasa. Kembali kita ulangi bahwasanya rukun puasa itu merupakan esensi dari puasa itu sendiri. Artinya ketika orang bertanya apa itu puasa, ya rukun puasa inilah yang disebut dengan puasa. Ketika terpenuhi semua rukun puasa ini, maka seseorang disebut dengan puasa, ya, seperti itu. Oke. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya rukun puasa maksudnya di sini adalah rukun puasa baik itu wajib maupun sunnah, ya. Rukun puasa wajib maupun sunnah. Rukun puasa sendiri ada tiga, ya. Ada 3 rukun puasa, ya, yang akan kita bahas, ya. Di sebagian kitab cuma ada 2, cuman nanti kita akan tambahkan yang satu, apa itu dan bagaimana itu, ya. Oke. Yang pertama rukun puasa adalah niat, ya, niat. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya. Memaksudkan sesuatu di dalam hati untuk melakukan sebuah pekerjaan dan diiringi dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau tidak diiringi dengan pekerjaan tersebut disebut dengan azam, ya, bukan niat, ya. Jadi kalau beriringan dengan pekerjaannya dalam hati itu maka disebut niat, kalau tidak beriringan disebut dengan azam, ya. Niat itu punya 4 syarat, ya. Yang pertama, orang yang berniat harus beragama Islam. Yang kedua harus tamyiz. Yang ketiga harus mengetahui dengan yang diniatkan. Dan yang keempat, tidak mendatangi hal-hal yang membatalkan niat. Fungsi dari niat adalah ada 2, ya. Yang pertama, membedakan antara hal ibadah dengan hal kebiasaan, ya. Ibadah dengan adah. Ibadah dengan kebiasaan, contohnya seperti mandi, ya. Mandi itu ada mandi ibadah, ya, atau dalam bahasa itunya mandi wajib seperti itu, dan ada juga mandi adah, mandi kebiasaan, yaitu mandi setiap manusia ketika setiap hari, setiap pagi misalnya, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak ada niat, nanti ini diragukan, ya. Ini dia malam hari misalkan dia junub, pagi hari dia mandi, tapi nggak ada niat, ya. Nanti ragu ini mandi kebiasaan atau mandi itu. Makanya diperlukan niat di situ, ya. Karena kalau tidak junub pun dia akan mandi di pagi hari, seperti itu. Makanya butuh kepada niat supaya menentukan bahwasanya yang dia mandi saat itu adalah mandi ibadah, ya, bukan mandi adah. Fungsi yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, seperti sholat zuhur dan sholat asar misalnya. Misalnya orang cuma saya sengaja sholat wajib. Nah, nanti akan ragu, ya, ini sholatnya sholat zuhur apa sholat asar, seperti itu. Karena keduanya sama-sama 4 rakaat, sama-sama sir, sama-sama di siang hari, gitu. Nah, okelah kalau misalnya di waktunya mungkin. Tapi bagi orang yang misalkan menjamak sholat, misalkan orang menjamak sholat hingga waktu asar. Kalau jamak takhir, ya, jamak di waktu asar, sholat zuhur di waktu asar itu kan tidak dianjurkan, cuma disunahkan untuk memulai dengan sholat zuhur, tapi boleh memulai dengan sholat asar, kan boleh. Nanti kalau dia memulai sholat asar tapi nggak dimulai dengan niat sholat asar, nanti kan orang ragu ini sholatnya zuhur apa asar, gitu. Makanya tidak sah nanti, gitu. Makanya harus ada ta'yin nanti namanya, gitu, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, seperti itu, ya. Dan tidak semua ibadah yang butuh kepada niat, ya. Kapan itu ibadah yang tidak butuh niat, ya? Ketika ibadah tersebut tidak ada keserupaan atau kemiripan dengan hal yang berkaitan dengan kebiasaan. Contohnya seperti beriman kepada Allah, ya. Orang bersifat khauf, roja, ya, membaca Al-Quran dan berzikir itu tidak perlu untuk berniat karena tidak ada kebiasaan yang seperti itu, ya. Artinya otomatis langsung lari ke ibadah, ya. Kecuali kalau membaca Al-Quran dan zikir itu menjadi nazar, ya. Ada seseorang bernazar untuk membaca Al-Quran ataupun berzikir, maka untuk menggugurkan nazarnya itu, ya, dia harus berniat untuk ketika melakukan perbuatan membaca Al-Quran atau zikirnya, ya. Tapi kalau tidak ada nazar, maka
langsung baca Quran langsung dinilai ibadah, langsung zikir langsung dinilai ibadah, seperti itu. Dan penting ya, sifat jazam atau sifat pasti dalam niat ya. Apa maksudnya ya? Tidak boleh berniat tanggung-tanggung atau ragu-ragu ya. Sengaja saya berpuasa esok hari kalau saya tidak safar ya. Saya berpuasa esok hari kalau saya safar. Artinya kalau dia safar dia nggak puasa, kalau safar dia puasa. Nah, itu tidak bisa, tidak sah niat seperti itu. Niat harus pasti. Saya puasa besok ya puasa. Mau safar nggak safar dia harus puasa ya. Harus niat puasa sempurna seperti itu ya. Itu namanya jazam, harus pasti ya. Tidak boleh ada hal-hal yang dikaitkan dengan puasa niat tersebut ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa hal yang hanya dengan berniat itu sudah mendapatkan pahala ya. Artinya tanpa harus misalnya tidak ada waktu, kita sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan ya, sebagaimana dalam hadis kemarin bahwasanya ketika seseorang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan akan tetapi tidak sempat untuk melakukannya karena sesuatu hal, maka atasnya sudah ditulis satu kebaikan ya. Nah, tapi kalau dia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan ya, dan sempat dia melakukannya, setelah dilakukan perbuatan tersebut setelah niat itu, maka dibalasi atasnya 10 hingga 700 kali lipat kebaikan. Nah, kebalikannya bagi orang yang berniat berbuat keburukan tapi tidak sempat ya, tidak sempat melakukannya ya, hanya niat, apakah sudah ditulis sesuatu? Belum ditulis apa-apa ya. Dan ketika sempat melakukannya setelah berniat buruk, maka dia dibalasi cuma satu keburukan ya, dianggap cuma satu keburukan, seperti itu. Itu sifat penyayangnya Allah ya, itu sifat penyayang, bukan sifat adil ya. Jadi adil itu lawannya penyayang ya. Allah, kalau orang sayang nggak adil. Adil nggak ketika satu kebaikan dibalas 10, tapi satu keburukan dibalas 1? Adil nggak? Itu nggak adil, tapi sayang ya. Ya, kalau bagi sifat Allah, adil itu lawannya sayang ya. Adil itu lawannya sayang. Bolehkah Allah bersifat adil? Boleh. Bolehkah Allah bersifat lawannya? Boleh ya. Ketika Allah boleh bersifat ini dan boleh bersifat lawannya, namanya sifat jaiz. Ketika ada sifat yang tidak boleh Allah berlawanan dengan sifat tersebut, namanya sifat wajib ya. Jadi apakah ada yang mengatakan bahwasanya membatasi sifat Allah hanya 20? Tidak ada ya. Tidak ada ceritanya sifat Allah cuma 20 ya. Yang 20 namanya sifat apa? Sifat wajib. Kalau 20 sifat ini tidak ada, berlaku kebalikannya pasti. Nah, makanya lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Nah, sifat mustahil pasti lawan dari sifat wajib ini semuanya. Makanya sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Nah, lah bagaimana dengan sifat lainnya? Masuk ke sifat jaiz ya. Allah boleh bersifat adil ya, artinya 1:1 ya, 1 kena 1 gitu sebenarnya. Boleh? Boleh. Kalau Allah tidak bersifat adil boleh? Boleh, lawannya berarti Allah bersifat penyayang ya. Kalau dalam ilmu Allah tidak adil itu lawannya adil itu lawannya penyayang ya, berbeda dengan manusia ya. Apakah Allah punya sifat pemberi azab? Iya, betapa banyak ya itu. Tapi bolehkah Allah tidak bersifat pemberi azab? Boleh. Berarti Allah bersifat pemberi nikmat. Bolehkah berlawanan? Boleh. Berarti namanya ini sifat jaiz ya. Bisa dipahami ya beda antara sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz ya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kenapa sifat Allah hanya dibatasi 20? Siapa yang mengatakan? Ya, sifat wajib yang 20. Lah kok cuma 20? Ya coba tambahkan 1 saja. Silahkan tambahkan, apa itu? Nah, kita semuanya berarti kenapa sifat cuma 20 yang terus 20 yang mustahil, terus nanti yang jaiz kan banyak ya, bebas kan? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu ya, mengerjakan sesuatu yang memungkinkan atau meninggalkannya. Nah, itu sifat jaiz namanya. Nah, kesimpulan dari sifat-sifat Allah ini ya semuanya ada pada Asmaul Husna itu ya. Kenapa? Apa bedanya Asmaul Husna dengan sifat yang 20? Nah, kenapa cuma 20? Nah, karena yang ditemukan dalam dalil-dalilnya itu cuma 20 yang wajib, yang tidak boleh ada lawannya ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan sifat yang lainnya? Ya coba saja cari apa misalnya. Apa misalnya? Lupa. Mustahilkah Allah lupa? Mustahil. Lawannya apa? Ingat. Nggak ada. Lupa lawannya berilmu. Berarti orang berilmu nggak mungkin lupa. Berarti lupa itu masuk ke sifat bodoh. Ya.
Sifat mustahil bodoh berarti, bukan lupa sendiri. Nah, apalagi sifatnya? Apa? Marah ya. Marah masuk kemana ya? Ya, kalau marah berarti bukan sifat wajib kan? Allah boleh marah? Boleh. Allah boleh tidak marah? Boleh, berarti sifat jaiz ya. Marah Allah sifat jaiz, tidak marah Allah sifat jaiz ya. Bisa dipahami ya? Itu sifat-sifat Allah ya. Itu akidah ya, seperti itu. Ya, makanya tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu dibatasi ya. Lah, kenapa 20 ya? Emang dari dulu sudah, zaman Nabi sudah ada 7 qiraat. Emang dari dulu sudah ada pembagian bahwasanya i'rab itu rafa, nasab, khafat, jazam. Ya. Emang dari dulu sudah ada sifat 20 kan? Sama-sama semuanya belum gitu. Tapi setelah kebelakangan ya, kalau semuanya menerima pembatasan di akhir di masa setelah Nabi, berarti ada pembatasan juga di yang lain. Nggak boleh dipisahkan satu dengan yang lain seperti itu. Oke. Itu tambahan sedikit mengenai hadis ini ya, supaya tidak salah paham. Oke. Bahkan perkara mubah itu bisa mendapatkan pahala hanya dengan niat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya ya. Kitab Zubat kumpulan 1000-an bait ya, yang isinya dengan berkaitan dengan fikih ya, seperti itu. Apa kata beliau? Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa ya. Akan tetapi jika seseorang meniatkan perbuatan mubahnya, yang dalam hal ini beliau sebutkan adalah makan ya. Seseorang ketika meniatkan makannya ya, al-quwa li taatillahi ya, supaya agar dia kuat menjalankan perintah Allah atau ketaatan kepada Allah, lahu ma qad nawa ya. Maka baginya apa yang dia niatkan, artinya dia dapat pahala dari apa yang dia niatkan tersebut ya. Makanya perbuatan mubah ketika diniatkan untuk ketaatan, maka dia dapat pahala dari perbuatan mubah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk hukum mengenai talafuz bin niyah ya. Kemarin sudah dibahas ya. Fungsi dari talafuz bin niyah itu apa? Sebelum kita masuk ke hukumnya, apa fungsinya? Menghindari lupa, keraguan atau was-was ya. Kadang ada orang yang sering was-was ketika masuk mau berniat itu ya. Nah, makanya salah satu fungsinya dari talafuznya adalah hal-hal tersebut ya. Jadi ketika ada orang yang was-was ya, was-was itu dalam artian ragu terus ya, dia udah niat apa belum nih, niatnya benar apa salah tuh. Itu was-was ya. Was-was tidak hanya ketika niatnya masuk apa belum, was-was juga termasuk ketika dia ingat apa lupa niatnya ketika itu. Nah, caranya bagaimana supaya tidak was-was? Pertama, tenangkan diri sebelum sholat, artinya jangan buru-buru kalau bisa. Makanya dianjurkan kalau mau sholat jamaah di masjid itu sebelum azan datang ya, atau pas azan sudah datang di masjid. Jadi nggak buru-buru pas orang lagi sholat ya, apalagi ketemunya pas lagi ruku ya, itu bakal kejar-kejaran ya. Setelah menenangkan diri, tambahkan dengan talafuz bin niyah ya, jadi supaya makin tenang hati ya. Makin tenang hati, terus nanti sudah yakin dengan niatnya, lalu berniat. Nah, kalau masih ada was-was setelah itu was-wasnya datang dari syaitan ya. Karena insya Allah niat itu bukan suatu hal yang sulit ya sebenarnya ya. Berniat itu bukan suatu hal yang sulit kalau misalnya dalam keadaan sudah tenang gitu. Makanya penting talafuz bin niyah itu. Nah, kalau merujuk dari kitab-kitab para ulama sendiri, apa hukumnya talafuz bin niyah? Nah, Syafi'iyah dan Hanafiyah ya, pendapat dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya talafuz bin niyah itu hukumnya sunnah ya. Berbeda halnya dengan Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwasanya itu adalah makruh ya. Berarti apakah boleh talafuz bin niyah? Hukumnya boleh, karena tidak ada satupun yang mengharamkan seperti itu. Bahkan yang mendekati haram cuma paling makruh ya. Makruh pun juga berarti masih boleh dikerjakan seperti itu ya. Ketika kita membahas perkara niat ya, kalau kita baca di kitab-kitab Syafi'iyah, maka itu akan dimasukkan dalam bab rukun puasa. Berbeda dengan 3 mazhab yang lain ya. Dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, niat itu termasuk ke dalam syarat sah puasa ya, seperti itu ya. Ketika kita berniat untuk berpuasa ya, apakah harus mengkhususkan waktu ya, meniatkan sesuatu dalam hati? Tidak ya. Ada beberapa hal yang bisa saja dianggap sebagai sebuah niat ya. Contohnya ketika seseorang sengaja sahur ya, seseorang sengaja untuk sahur, tujuannya apa? Untuk supaya kuat di siang hari menahan puasa. Nah, maka ketika itu sahurnya langsung dianggap sebagai niat. Nah, artinya apakah misalnya dia lupa setelah itu niat ya, dia sahur. Kenapa dia sahur? Karena supaya siang hari bisa puasa, biar kuat puasa. Habis itu dia nggak niat lagi. Azan, apakah dia dianggap sudah berniat? Sudah ya. Begitupun ketika seseorang dalam keadaan atau sedang minum, tujuan minum adalah untuk supaya tidak haus di siang
hari ya. Atau orang yang menghentikan makan atau mencukupkan makan beberapa menit menjelang subuh khawatir nanti azan subuh, seperti itu sudah dianggap sebagai niat. Jadi tidak mesti harus istiqlal istilahnya, atau khusus kita harus niat nawaitu shauma ghadin, itu tidak perlu ya, seperti itu. Atau boleh tidak masalah ya. Tapi kalau kita lupa tapi sudah melakukan hal-hal lain yang tadi kita sebutkan, maka itu sudah disebut dengan niat. Bukan berarti kita tidak puasa hari itu karena tidak berniat, seperti itu. Nah, dan kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya apakah niat itu ya ketika ada seorang berniat di awal malam, di pertengahan malam dia melakukan hal yang membatalkan puasa, lalu di akhir malam dia mau puasa, apakah dia harus ulang niat? Tidak ya, itu sebuah kaidah kemarin kita bahas ya. Wa tasihhun niyatu, sah niat itu, wa in ata bimunafin li shaumi ba'daha, sekalipun dia mendatangkan atau mendatangi hal-hal yang membatalkan puasa setelahnya. Artinya ketika orang di pagi hari dia di malam awal malam dia berniat, di pertengahan malam dia makan, minum, berhubungan suami istri atau bahkan gila ya. Lalu di menjelang subuh dia sudah sadar lagi, berarti dia tidak perlu untuk berniat lagi, cukup niatnya di awal malam tadi, seperti itu. Ya. Apakah perlu mentakyin sebuah niat? Ya, apa itu mentakyin? Ya, merincikan detail perbuatan apa yang dikerjakan. Ya. Kalau memaksudkan perbuatan namanya qasdul fi'li, ya, memaksudkan pekerjaan. Ada lagi namanya qasdut ta'yin, ya, memaksudkan rincian dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk puasa wajib apakah harus qasdut ta'yin? Harus ya. Jadi kalau misalnya mau puasa wajib, ya harus puasa wajib apa? Puasa Ramadan kah? Puasa qadha kah? Puasa kafarah kah? Atau puasa nazar? Ya, harus disebutkan dalam niatnya itu ya. Jadi tidak bisa langsung niat puasa saja. Saya niat puasa wajib, tidak, harus ada tambahannya. Puasa wajib apa? Ya, nazar kah? Itu atau segala macam. Nah, kalau puasa sunnah bagaimana? Untuk puasa sunnah ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus takyin, ya, harus takyin. Harus takyin berarti ketika dikatakan harus takyin, otomatis ketika dia melakukan puasa sunnah ya harus dijelaskan puasa sunnahnya puasa sunnah apa? Puasa sunnah Asyura kah? Atau puasa sunnah Arafah kah? Seperti itu. Atau puasa sunnah yang lain harus dijelaskan. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Isnawi, dan begitu pun yang ternukil dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Seperti itu. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya cukup dengan niat puasa sunnah mutlak ya. Saya sengaja puasa sunnah esok hari. Nah, kalau dia puasa pas ketika pada 10 Muharram berarti langsung jatuh puasa Asyura ya. Meskipun dia tidak meniatkan puasa Asyura hari itu ya. Atau misalkan dia niat puasa mutlak besoknya. Dia cukup puasa sunnah mutlak. Saya puasa sunnah mutlak gitu. Atau saya berniat puasa sunnah esok hari. Dan ternyata besok dia puasa itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Berarti jatuh langsung otomatis dia dianggap berpuasa Arafah ya, tanpa harus mendetailkan atau mentakyin niatnya, seperti itu. Inilah yang pendapat dipegang oleh Imam Ibnu Hajar selain dalam kitab Tuhfah, begitu pun dengan pendapat Imam Ar-Ramli dan Imam Khatib Asy-Syirbini, seperti itu. Kalau dalam sholat kan kita mesti harus ada qasdul fardhi juga ya namanya. Aslinya menyebutkan lafaz wajib atau fardu dalam niat itu. Nah, ada redaksinya seperti itu. Nah, tapi kalau puasa apakah harus pakai fardu dan wajib juga? Niat puasa harus ada fardhu dan wajib apa tidak? Tidak harus ya. Tidak perlu ada fardhu lillahi ta'ala atau ada ifardi syahri Ramadan, tidak perlu ya. Kenapa? Karena tidak ada ibadah lain yang menyerupai dengan ibadah puasa Ramadan ya. Hasilnya bukan puasanya banyak yang serupa, tapi tidak ada yang serupa dengan puasa Ramadan, seperti itu. Tidak ada puasa sebulan penuh lainnya selain bulan Ramadan yang wajib, seperti itu ya. Makanya tidak perlu ada qasdul fardhi lagi. Misalnya kalau di bulan Ramadan puasa pasti otomatis itu puasa Ramadan ya, wajib, nggak mungkin puasa sunnah Ramadan, seperti itu. Berarti tidak wajib dalam niat puasa Ramadan itu melafazkan atau membuat redaksi fardu atau wajib itu ya, tidak harus. Nah, apakah setiap malam kita harus berniat atau cukup satu niat untuk selama Ramadan? Ada dua pendapat ya. Untuk kalangan jumhur, ya di sini artinya dalam hal ini adalah Hanafiyah, lalu Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya satu niat itu hanya untuk satu malam. Jadi ketika ada seorang berniat 1 bulan penuh, dia tetap dihitung 1 malam. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik. Nah, kalau dia berniat 1 hari, berarti dia dapatnya 1
hari ya. Tapi kalau dia berniat untuk 1 bulan apakah boleh? Boleh. Berarti besok dia tidak perlu berniat lagi. Makanya dianjurkan ketika pada hari pertama ya, pertama hari puasa atau pada hari pertama puasa bagi seseorang yang di awal puasa haid ya. Ternyata kan kalau yang laki-laki itu insya Allah di hari pertama langsung puasa kan. Tapi kalau perempuan kan kadang hari pertama itu masih haid ya. Jadi maksudnya kalau misalnya di hari kelima baru puasa pertama seperti itu misalkan. Nah, berarti pada hari kelima itu dianggap puasa pertamanya kan seperti itu. Nah, puasa pertama artinya puasa pertama memang di hari pertama atau di hari lain yang memang dia mulai puasa di hari itu ya. Begitupun dengan orang-orang yang tidak wajib atasnya puasa di hari-hari sebelumnya tapi di hari ke-6 jadi wajib misalkan gara-gara ada beberapa hal. Nah, berarti di hari ke-6 itu adalah hari pertama puasanya. Nah, dianjurkan untuk berniat 2 kali. Yang pertama niat untuk 1 bulan penuh mengikut kepada Imam Malik ya, itu pasti perlu dilafazkan ya, nawaitu shauma ghadin an adai syahri Ramadhan ya, seperti ini ya. Bagaimana niat Imam Malik ya? Intinya adalah ketika kita berniat untuk puasa 1 bulan penuh mengikut ke Imam Malik seperti itu. Nah, yang kedua berniat puasa untuk hari itu. Saya berniat puasa untuk hari esok seperti itu. Dan hari kedua dan selanjutnya cukup dengan hari esok puasa esok hari. Nah, tujuannya apa untuk 2 puasa ini? Nanti kalau seandainya di pertengahan puasa ada yang lupa dia niat ya, memang lupa sama sekali ya, tidak sahur, tidak minum, tidak menahan diri dan juga tidak berniat ya. Nah, nanti kan repot tuh. Ya. Makanya nanti bisa dicarikan celahnya dengan cara mengikut mazhab Imam Malik seperti itu. Ya. Ketika seseorang berniat untuk membatalkan puasa, apakah batal puasanya? Pendapat jumhur dalam hal ini adalah Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya tidak batal dengan hanya niat membatalkan puasa. Saya berniat untuk saya niat batal puasa hari ini di siang hari misalnya. Tidak batal selama dia belum makan ya, gitu ya. Tapi menurut pendapat Hanabilah batal ya. Batal puasanya hanya dengan berniat puasa ya, sekalipun belum makan juga seperti itu ya. Itu bedanya pendapat Hanabilah dengan pendapat jumhur ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas mengenai redaksi niat ya. Jadi apakah niat itu punya redaksi khusus? Tidak ya, tidak ada redaksi khusus untuk niatnya. Jadi boleh berniat dengan cara apa saja yang penting terpenuhi syarat-syaratnya ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi di atas seperti itu. Banyak syarat-syarat dari niat. Nah, semuanya harus ada ketika seseorang mau berniat ya. Nah, cuman kan repotnya begini ya. Ada orang yang nggak paham mengenai syarat-syarat niat, bagaimana niat yang benar itu segala macam. Nah, dia kan nggak paham ya. Misalnya nanti dia akan bertanya, jadi niat puasa Ramadan itu kayak gimana gitu? Atau niat sholat zuhur itu gimana? Nah, makanya ada beberapa ulama yang membuat redaksi niat ya, bukan membuat tujuannya adalah memudahkan orang yang nggak paham ini ya. Jadi misalnya dia bingung nanti niatnya bagaimana, dia akan menjadi mudah ya. Jadi tinggal niatkan aja, lafazkan ini dalam hati seperti ini ya, redaksi seperti ini ya. Bagaimana redaksinya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala seperti itu. Bolehkah berniat dengan ini? Boleh ya. Bolehkah berniat tidak dengan ini? Ya boleh ya, silakan dengan niat apa saja ya. Toh semua jenis redaksi niat juga tidak ada datang dari Rasulullah seperti itu ya. Niat dengan redaksi dia juga tidak datang dari Rasulullah, niat redaksi kita juga tidak datang dari Rasulullah. Yang penting masih masuk dalam dalil umum ya. Dalil umumnya bagaimana? Ya syaratnya terpenuhi, ininya terpenuhi. Yang penting niat, ya udah memasukkan dalam hati. Bagaimana redaksinya terserah, bebas seperti itu ya. Tuh. Begitupun dengan kebiasaan orang-orang di beberapa daerah ya, atau di beberapa tempat ya, di beberapa masjid ya, kadang setelah tarawih itu dia membaca niat bersama ya. Itu tujuannya apa? Supaya nanti tidak lupa niat pas pagi hari ya, barangkali lupa atau barangkali nggak kebangun pas sahur, akhirnya langsung puasa dia. Jadi kan dia nggak niat, nggak puasa namanya. Tapi karena di malam hari niat, jadinya nggak perlu lagi. Nah, itu untuk membiasakan untuk berniat ya di malam hari. Tapi apakah semua niatnya akan diterima? Orang yang baca itu tidak ya. Kapan talafuznya yang baca sama-sama itu niatnya diterima kapan? Kalau dia ketika melafazkan itu juga memasukkan di dalam hati. Tapi kalau tidak memasukkan di dalam hati, otomatis dia tidak dianggap niat sekalipun udah talafuz ya, seperti itu ya. Bisa dipahami hal seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir berkenaan dengan niat ini adalah, bolehkah kita menggabungkan
puasa, ya. Dua puasa digabungkan jadi satu hari boleh nggak? Atau dua niat digabungkan ya, dua niat sekaligus dalam satu hari, apakah boleh? Boleh apa tidak? Sabar dulu, ya. Harus bersabar ya. Lihat dulu kondisinya itu banyak macamnya ya. Misalkan orang punya kewajiban puasa Ramadan, dia juga punya kewajiban puasa kewajiban qada Ramadan, dan juga punya kewajiban untuk puasa kafarat misalkan. Kan sama-sama wajib. Emang boleh digabung? Tidak boleh. Kalau hal itu ya seperti itu tidak boleh gitu. Nah, makanya kita harus sabar dulu. Tidak semua semuanya boleh, tidak semua puasa boleh digabung, dan tidak semuanya juga yang tidak boleh digabung. Kita rincikan satu persatu ya. Kemungkinan pertama itu adalah ketika menggabungkan puasa wajib dengan puasa wajib. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena hakikat puasa wajib itu ya dia berpuasa penuh satu hari ya. Jadi kalau dia punya dua kewajiban puasa yang berbeda, ya satu hari, karena masing-masing punya kewajiban satu disempurnakan, tidak boleh digabung-gabung seperti itu. Ya, artinya kalau dia punya kewajiban dua puasa wajib, maka otomatis masing-masing ya 2 hari, masing-masing satu hari, berarti 2 hari dia nanti puasanya. Jadi bolehkah digabung puasa qada Ramadan dengan puasa kafarat atau dengan puasa nazar? Tidak boleh, harus satu ya, masing-masing 1 hari gitu. 1 hari untuk puasa qada Ramadan dan 1 hari untuk puasa nazar atau puasa lainnya atau puasa kafarat. Jadi itu untuk puasa, menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa wajib. Artinya cukup niat 1 aja ya kalau untuk puasa wajib ya. Dia punya kewajiban 2 yang berbeda, niatkan hanya boleh 1, tidak boleh langsung niat 2 atau tidak boleh langsung 2 hari untuk 1 puasa ya. Itu untuk wajib dan wajib. Yang kemungkinan kedua adalah menggabungkan antara puasa sunnah dengan puasa sunnah. Boleh apa tidak? Boleh ya, boleh. Kalau tadi wajib dengan wajib itu tidak boleh, kalau sunnah dengan sunnah itu boleh. Nah, cuma ada 3 hal kasus di bawahnya, kemungkinan ya seperti itu. Kemungkinan pertama adalah apakah meniatkan keduanya, atau meniatkan salah satu puasa, atau tidak meniatkan rincian puasa sama sekali. Paham ya? Kan ada kita menggabungkan 2 puasa sunnah seperti itu. Nah, apakah kita membaca 2 puasa sunnahnya itu dalam niatnya? Misalnya saya puasa esok hari, puasa Arafah dan puasa hari Kamis misalkan. Atau membaca salah satunya saja, puasa hari Arafah dan kebetulan itu di hari Kamis misalkan. Atau atau kemungkinan yang ketiga adalah tidak mentakyin sama sekali. Nah, kemungkinan pertama itu adalah harus mentakyin keduanya. Jadi ketika ada 2 puasa sunnah yang dilakukan, maka kedua-duanya harus diniatkan ya, sebagaimana pendapat Imam Al-Qurdi. Jadi misalkan orang mau puasa Arafah di hari Kamis, berarti dia niatnya sengaja saya puasa Arafah dan puasa hari Kamis ya, kan kedua-duanya puasa sunnah kebetulan di hari yang sama seperti itu. Begitupun misalkan orang punya kebiasaan puasa Daud dan pas beberapa hari di puasa Daudnya itu di hari Senin atau di hari Kamis, maka dia harusnya niatnya 2, mentakyin keduanya ya. Sengaja saya puasa Daud, puasa sunnah Daud dan puasa sunnah hari Senin seperti itu misalkan. Nah, itu kemungkinan pertama, mentakyin keduanya, pendapat Imam Al-Qurdi seperti itu. Nah, pendapat kedua ya, bahkan tidak perlu mentakyin keduanya, artinya puasa sunnah mutlak. Sebagaimana kita sebut tadi, bahwasanya apakah harus mentakyin? Apakah semua pendapat mengatakan puasa sunnah harus ditakyin? Tidak, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa sunnah itu tidak perlu takyin. Kalau bertepatan dengan hari dianjurkan puasa, langsung otomatis lari ke puasa itu, meskipun hanya puasa sunnah mutlak niatnya seperti itu. Nah, makanya pendapat yang kedua ini tidak perlu takyin. Kemungkinan kedua tidak perlu takyin. Jadi misalkan besok hari Kamis dan tanggal 10 Muharram. Nah, dia berniat sengaja saya puasa sunnah esok hari. Nah, otomatis dia esok hari dianggap sebagai puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Asyura 10 Muharram dan puasa hari Kamis juga. Ya, meskipun tidak diniatkan atau tidak dilafazkan dalam redaksi niatnya seperti itu. Oke. Kemungkinan ketiga adalah mentakyin salah satu saja ya. Artinya misalkan 10 Muharram hari Kamis ya, dia cukup niatkan satu saja ya. Apakah itu dia meniatkan puasa Asyura kah? Otomatis dia dapat puasa Kamis meskipun nggak nyebut puasa Kamis, atau menyebutkan puasa hari Kamis tapi nggak nyebutkan Asyura, tapi tetap dapat dianggap sebagai berpuasa Asyura pada hari itu seperti itu. Ya, ini pendapat Imam Al-Barizi seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada 3 kemungkinan untuk menggabungkan 2 puasa sunnah, yaitu meniatkan kedua-duanya menurut pendapat Imam Al-Qurdi, yang kedua bahkan tidak meniatkan kedua-duanya, atau yang pendapat ketiga mengatakan bahwasanya cukup mentakyin salah satu saja ya. Artinya ketika orang mentakyin salah satu, yang lain juga dianggap berpuasa itu meskipun tidak diniatkan menurut pendapat Imam Al-Barizi. Nah, yang ketiga yang rada ribet ya seperti itu, yaitu apa hukumnya menggabungkan antara puasa wajib dan puasa
sunnah ya. Tadi kalau wajib dengan wajib pasti tidak boleh. Kalau sunnah dengan sunnah otomatis boleh. Tapi kalau wajib dengan sunnah bagaimana? Ada rinciannya seperti itu. Nah, sebenarnya pembahasan menggabungkan dua puasa ini belum ditemukan satu pembahasan khusus semuanya lengkap dalam satu kitab ya. Jadi ini dari banyak sumber ini kita gabungkan jadi satu ya. Makanya ini pendapat Imam Qurtubi, pendapat ini karena memang sering kejadian tapi jarang menjadi perhatian seperti itu. Ya. Ada tiga kemungkinan ya. Ada tiga kemungkinan atau tiga pendapat lah seperti itu, yang berkaitan dengan menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah ya. Pendapat pertama itu dia harus mentakyin keduanya kalau mau dapat keduanya ya. Jadi misalkan orang pada pada 6 bulan Syawal misalkan, di bulan Syawal ada puasa sunnah? Ada. Apa puasa sunnah di bulan Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan pada hari itu dia juga masih punya utang qadha Ramadan, misalnya perempuan. Nah, jadi perempuan kan harus mengqadha ya, dia mau mengqadha di bulan Syawal. Nah, supaya dia dianggap berpuasa 6 juga, dia harus selain niat qadha harus naik niat Syawal juga ya, seperti itu. Ini pendapatnya Imam Ar-Ramli. Jadi misalkan dia di bulan Syawal dia berniat sengaja saya puasa wajib qadha Ramadan dan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, seperti itu. Itu pendapat Imam Ar-Ramli seperti itu ya. Ya, takyin kedua-duanya, yang wajibnya juga, yang sunnahnya juga seperti itu. Kalau mau dapat yang sunnahnya ya. Kalau mau dapat yang wajibnya saja ya berarti wajibnya, kalau yang sunnahnya berarti qadhanya tidak dihitung gitu. Ya. Yang kemungkinan kedua, pendapat yang kedua ya. Ini menurut pendapat Hanabilah ya. Hanabilah mengatakan bahwasanya orang yang belum sempurna puasa Ramadannya ya, artinya dia masih punya utang qadha, dia belum boleh puasa 6 ya. Ini pendapat Hanabilah ya. Pendapatnya Hanabilah mengatakan bahwasanya orang yang belum sempurna puasa Ramadan artinya masih punya utang qadha, dia tidak boleh untuk berpuasa 6. Jadi ketika dia masuk di bulan Syawal dia harus puasa qadha dulu ya. Setelah selesai qadha baru puasa 6 seperti itu. Artinya mentakyin harus satu-satu, tidak boleh mentakyin langsung digabung dua ya. Puasa wajib dan sunnah tidak boleh digabung sekaligus menurut pendapat yang kedua ini. Nah, dan pendapat yang ketiga, dan pakailah pendapat ini ya. Pendapat ketiga apa itu? Ya. Cukup takyin yang wajib saja. Ya, cukup takyin yang wajib saja. Artinya sebutkan, niatkan yang wajib saja, tidak perlu niatkan yang sunnah. Tapi insya Allah sunnahnya sudah terhitung ya, ini untuk aman-aman ya. Kenapa? Karena nanti khawatir ya, bisa jadi nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan harus, yang tidak harus. Yang tidak harus ini karena nanti bisa jadi nanti tidak diterima puasanya kalau digabung-gabung seperti itu ya. Boleh tidak menggabungkan dua puasa dalam satu hari? Boleh. Puasa wajib dan sunnah? Boleh. Tapi apakah harus berniat keduanya? Tidak. Niatnya salah satu saja, yaitu yang wajibnya ya. Ya, boleh menggabungkan dua puasa, boleh. Niatnya yang wajibnya saja. Nanti kena sunnahnya otomatis. Kalau niat sunnahnya saja, apakah kena wajibnya? Tidak. Ya. Contohnya ketika orang punya qadha Ramadan dan dia punya puasa, dia mau puasa 6 hari di bulan Syawal. Pas 6 hari misalnya, dia utang 6 hari di bulan Ramadan dan mau puasa 6. Nah, pada bulan Syawal itu cukup niatkan puasa qadha Ramadan 6 hari, otomatis dia langsung puasa Syawal. Tidak perlu niat puasa Syawal. Tidak perlu niat puasa Syawal. Puasa qadha Ramadan saja, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi misalkan dia punya utang 3 hari dia niat puasa qadha Ramadan. Nah, tinggal berapa hari dia puasa Syawal? Tinggal 3 hari, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Cukup yang wajibnya saja. Begitupun di hari lain, misalnya kita ingin mengqadha Ramadan di hari Kamis. Nah, cukup niatkan qadha Ramadan, otomatis dianggap puasa Kamis waktu itu, meskipun tidak diniatkan ya, dan tidak boleh diniatkan menurut pendapat yang ketiga ini ya. Bisa dipahami ya. Pakai pendapat yang ini. Ketika ingin menggabungkan puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah, cukup niatkan puasa wajibnya saja. Insya Allah puasa sunnahnya ngikut. Tapi jangan diniatkan puasa sunnahnya ya. Jangan diniatkan puasa sunnahnya seperti itu. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat seperti ini ya dari awal sampai akhir tadi ya? Karena ada yang mengatakan bahwasanya hakikat dari puasa sunnah itu adalah berpuasa pada hari yang dianjurkan, meskipun puasanya tidak puasa yang dianjurkan itu. Artinya mau puasa apapun terserah, yang penting pada hari itu puasa. Nah, puasa sunnah semuanya berkaitan dengan waktu semua. Coba lihat ya, kecuali puasa sunnah mutlak ya. Puasa sunnah yang berulang setiap tahun, berulang setiap bulan, setiap hari ya, setiap minggu ya, itu berkaitan dengan hari semua ya. Ya, coba cari puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan hari, tidak ada. Pasti pada hari tertentu semua ya. Puasa Senin Kamis ya, berarti hakikat puasa sunnah itu ya, ada yang berpendapat bahwasanya yang penting di hari Senin dan hari Kamis itu puasa. Mau puasa apapun ya terserah ya. 10 Muharram
Asyura disunahkan puasa. Iya, disunahkan puasa pada 10 Muharram. Terserah mau puasa apa gitu. Itu hakikat puasa sunnah menurut pendapat ini. Dan ini sudah dipastikan, misalnya sudah kami pastikan dengan beberapa orang yang dianggap kompeten dalam bidang ini ya. Misalnya bagaimana dengan pendapat yang seperti ini? Memang pendapat seperti ini memang yang paling kuatnya seperti itu ya. Jadi inti hakikat dari yang sunnah itu adalah mengerjakan puasa pada hari itu ya. Terserah mau puasa apa gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mau puasa hari Kamis niat Daud ya otomatis dia niat Daud tapi dapat puasa Kamis ya seperti itu. Yang pada hari Kamis itu dia puasa, mau puasa apalah yang penting ya seperti itu. Mau puasa apa namanya? 10 Muharram 10 Muharram seperti itu. Ya pokoknya 10 Muharram puasa, terserah mau puasa apa saja gitu. Ya, itu hakikat dari puasa seperti itu. Puasa sunnah ya, pembahasannya puasa sunnah. Itu berkenaan dengan rukun yang pertama. Kita masuk rukun yang kedua ya. Rukun yang kedua. Apa itu rukun yang kedua ya? Ada dua redaksi sih sebenarnya ya dalam beberapa kitab ya. Redaksi pertama itu yang sering kita temukan, apa itu rukun puasa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sepanjang siang atau dari terbit matahari, terbit fajar ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu redaksi pertama, menahan diri atau dalam bahasa Arabnya imsak. Ya, imsak. Ya. Kalau redaksi kedua ada lagi yang mengatakan, yang menuliskan dalam kitabnya itu meninggalkan, ya, meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Ini maksudnya sama, meskipun lafaznya berbeda, hanya khilafun lafzi. Ya. Jadi nanti kalau ditemukan dalam kitab berbeda itu tidak masalah ya. Karena ini dua hal yang serupa ya. Dalam satu kitab bisa jadi ditemukan imsakun anil mufattirat ya, menahan diri dari hal yang membatalkan, atau yang redaksi kedua meninggalkan hal yang membatalkan. Itu sama saja ya, sama saja maksudnya ya. Sama saja imsak ataupun tarku ya, atau imsakun anil mufattirat atau tarkul mufattirat ya. Nanti dalam beberapa kitab ada perbedaan seperti itu. Nah, apa saja yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas di pembahasan yang membatalkan puasa. Cukup kita bahas yang penting rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sepanjang siang. Artinya dari sejak terbit matahari, sejak terbit fajar ya, bukan terbit matahari, terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ada sedikit pembahasan yang perlu kita kaji bersama yaitu. Jadi apakah imsak dengan puasa itu sama? Sama nggak puasa dengan imsak? Persamaannya apa? Sama-sama menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tapi apakah semua otomatis imsak itu puasa itu imsak? Artinya memang sama hakikat antara imsak dengan puasa itu? Tidak ya. Tidak. Nanti kita bahas ya. Jadi persamaan antara imsak dan puasa adalah sama-sama menahan, tapi ada perbedaannya. Nah, imsak apakah harus setelah fajar? Setelah subuh harus imsak ketika itu? Boleh nggak sebelumnya imsak? Boleh lah. Mau jam 2 imsak, artinya dari jam 2 itu menahan diri, boleh kan? Boleh kan? Ya boleh gitu. Tapi apakah jam 2 itu sudah dianggap puasa? Puasanya kapan? Setelah dari sejak azan subuh seperti itu. Ya, itu beda yang pertama ya antara imsak dengan itu. Jadi imsak itu waktunya boleh dari sebelum subuh, tapi kalau puasa itu pas ketika subuh. Nah, imsak apakah harus dengan niat? Tidak, orang menahan saja ya imsak namanya. Tapi kalau puasa dengan niat, ya artinya kalau orang menahan, misalnya contoh jam 4 kan sahur, ya 4:30 azan, orang nggak niat, tapi dia selama dari subuh sampai maghrib dia nggak makan atau tidak melakukan hal yang membatalkan puasa seperti itu misalkan. Nah, apakah dia dianggap puasa? Tidak, kenapa? Karena dia tidak berniat. Tapi apakah dia disebut dengan imsak? Imsak. Kenapa? Karena dia menahan diri dari membatalkan puasa ya. Jadi kalau kita bikin rumus ya, rumus seperti itulah kira-kira. Jadi puasa itu niat plus imsak ya. Jadi apakah semua puasa itu imsak? Ya, semua puasa pasti imsak. Tapi apakah semua imsak itu puasa? Tidak, ada imsak yang tidak puasa ya, seperti itu. Nah, kenapa dibahas yang seperti ini? Ya, karena nanti ada kasusnya kita harus imsak tapi tidak puasa. Ya, kemarin beberapa sudah kita sebutkan ya. Misalkan kita orang musafir yang berangkat dalam keadaan belum puasa ke daerah yang sudah puasa, itu kan harus imsak, tapi apakah dianggap puasa? Tidak. Makanya imsak dengan puasa itu berbeda ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Imsak dengan puasa berbeda. Meskipun dalam secara bahasa artinya sama, tapi secara istilah itu berbeda ya. Ada beberapa orang yang wajib imsak tapi tidak dianggap puasa ya. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika orang dalam keadaan salah atau keliru ya. Misalkan orang mengira, orang lagi makan sahur kan, dia mengira bahwasanya
masih belum subuh, belum azan subuh. Ternyata pas dia makan itu ternyata udah subuh ya. Dia ngira karena hari gelap kan, mendung misalkan gitu. Dia makan akhirnya dia kira jam 4 gitu kan. Ternyata setelah dia keluar udah ada matahari, ternyata jam 7 sebenarnya. Nah, itu kan dia salah. Nah, apakah dia kan enggak niat itu dan dia makan, ya kan? Berarti apakah dia dibilang puasa? Tidak boleh puasa, tapi dia harus imsak. Wajib hukumnya bagi dia imsak karena dia salah tadi, ya. Tapi dia tidak dianggap puasa hari itu. Dia harus mengqadha nanti setelah Lebaran, gitu. Ya, itu imsak yang pertama. Ketika orang salah. Begitupun ketika orang mengira sudah buka, akhirnya dia buka puasa, gitu kan? Ya, buka puasa. Ternyata setelah dia buka puasa dia tahu, oh ternyata ini belum buka puasa, masih jam 5 sore gitu. Nah, jam 5 sore, berarti kan jam 5 sore sekarang tuh, karena dia ingat itu. Nah, jam 5 sore sampai berbuka dia tetap harus imsak, tapi sudah tidak dianggap puasa lagi. Artinya dia mengqadha setelah Lebaran. Ya, salah atau keliru ini beda dengan lupa ya. Beda dengan lupa. Jadi kalau misalnya orang lupa niat, ya nanti kasusnya beda lagi. Atau lupa sekarang jam berapa, itu beda lagi. Yang harus wajib imsak ini adalah ketika dia salah ya. Salah perkiraan seperti itu, bukan lupa ya. Salah beda dengan lupa. Oke. Apa kondisi kedua yang menyebabkan orang wajib imsak tapi tidak dianggap puasa? Adalah ketika orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur, sengaja dia. Misalkan siang hari kan, tanpa ada uzur apa-apa, jam 12 siang itu mumpung nggak ada orang nih, minum dia kan sengaja. Ketahuan sama orang kan, kamu nggak puasa. Ya gimana lagi dah gitu kan, namanya juga manusia gitu kan, seperti itu ya, namanya juga manusia seperti itu. Ya akhirnya dia batal puasanya kan, karena dia sengaja minum gitu. Nah, di sisa harinya apakah dia boleh makan dan minum karena dia sudah batal puasa? Tidak, dia harus tetap wajib imsak, tapi sudah tidak dianggap puasa lagi. Artinya pada puasa hari itu dia qadha setelah Ramadan ya. Itu dua kondisi di mana seseorang wajib imsak tapi tidak dianggap puasa. Nah, ada lagi 5 kondisi ya, setelah yang 2 tadi ada 5 kondisi orang dianjurkan untuk imsak tapi tidak dianggap puasa. Dianjurkan beda dengan wajib ya. Yang tadi 2 itu wajib, artinya tidak boleh tidak. Kalau yang ini boleh imsak, boleh tidak ya. Tapi dianjurkan untuk imsak, tapi tetap tidak dianggap sebagai puasa. Yang pertama adalah ketika seorang wanita yang dalam keadaan haid di awal malam ya, di awal malam dia di malam hari dia haid. Kan enggak puasa, kan enggak wajib baginya puasa gitu. Karena dia haid ya. Haid itu maksudnya apa syarat wajib yang tidak terpenuhi bagi dia? Apa syarat wajib yang tidak terpenuhi bagi orang yang haid yang menyebabkan dia tidak wajib puasa? Apa? Syarat wajib kemarin ada 5. Mana syarat wajib? Apa? Itoqah, mampu ya. Orang haid tidak mampu secara syariat ya. Itu. Nah, orang yang haid di malam hari kan tidak wajib atasnya puasa ya. Sampai ketika jam 12 siang suci dia. Maksudnya bersih, tidak ada darah keluar lagi. Nah, dianjurkan dari sejak itu sampai terbenam matahari tetap imsak, dianjurkan tapi tidak dianggap puasa seperti itu ya. Kasus kedua adalah ketika orang yang musafir sampai tujuannya ya. Orang yang musafir kan boleh tidak puasa ya, seperti itu ya. Apa syarat wajib yang hilang sehingga dia tidak wajib puasa? Apa? Orang mukim ya. Syarat wajib puasa adalah iqamah, orang harus mukim ya. Seperti itu. Nah, ketika orang yang dalam keadaan safar, misalnya berangkat sebelum subuh nih, sebelum subuh berangkat, kan boleh tidak puasa, tidak wajib puasa. Tidak puasa dia, jam 12 siang sampai di tujuan, seperti itu. Nah, ketika sampai tujuan itu dia harus imsak. Harus dianjurkan ya, bukan harus dianjurkan untuk imsak sekalipun tidak dianggap puasa, seperti itu ya. Kasus ketiga adalah ketika orang yang sakit sembuh. Orang yang sakit sembuh, itu dianjurkan juga imsak, seperti itu. Nah, orang dari malam hari sakit kan tidak dianjurkan untuk puasa. Maksudnya tidak perlu niat puasa, tapi jam 12 siang dia sembuh, otomatis jam 12 siang itu dianjurkan untuk imsak meskipun tidak dianggap puasa. Nah, begitupun yang kasus keempat ketika anak kecil balik di siang hari ya. Kalau anak kecil pagi hari masih bocah kan, pagi subuh-subuh masih bocah, kan nggak wajib puasa kan, akhirnya dia nggak puasa gitu. Tahu-tahu jam 12 siang dia wajib puasa gara-gara balik ya. Entah karena dia mimpi basah kah atau apalah gitu penyebab dia balik seperti itu. Nah, ketika dia mulai balik sampai terbenam matahari dia harus imsak meskipun tidak dianggap sebagai puasa. Dan yang terakhir adalah ketika orang gila sembuh di siang hari. Jadi kalau misalnya sembuh siang hari, dia dari sejak sembuh itu dia harus dianjurkan untuk imsak tapi tidak dianggap puasa. Nah, itulah 5 hal yang dimana imsak dianjurkan tapi tidak dianggap sebagai puasa seperti itu. Makanya penting untuk membedakan antara imsak dengan puasa itu sendiri ya. Jadi puasa itu adalah imsak ditambah niat ya. Jadi kalau imsak nggak pakai niat itu imsak saja, bukan niat namanya ya. Bukan puasa namanya ya. Jadi semua puasa itu pasti imsak, tapi tidak semua imsak itu
puasa. Ya, tidak semua imsak itu puasa seperti itu. Oke. Di Indonesia sendiri ya kalimat imsak sedikit mengalami pergeseran ya. Apa itu imsak di Indonesia? Ya, tidak boleh makan 10 menit atau waktu 10 menit sebelum subuh ya, Ya, tujuannya apa? Supaya enggak kebablasan atau misalnya ketika masih makan udah azan gitu. Nah, sebenarnya itu anjurannya ada ya seperti itu. Jadi beberapa menit sebelum subuh itu sebelum azan itu memang dianjurkan untuk berhenti makan dan minum supaya enggak kebablasan tadi ya. Nah, cuman di Indonesia dinamakan dengan imsak ya. Sebenarnya dari segi penamaan itu tidak masalah ya, selagi orang paham ya, maksudnya seperti itu. Ya, karena nanti kan bahasa menjadi bahasa tersendiri jadinya. Nah, cuman kan mungkin lebih baik jadinya bahasanya yang sesuai seperti misalkan tanbih atau ihtiyat ya. Tanbih itu kan peringatan ya. Jadi peringatan 10 menit atau ihtiyat ya, hati-hati seperti itu. Nah, makanya itu lebih baik namanya. Tapi kalau menamakan imsak ya nggak masalah ya, karena sudah populer bahasa itu seperti kita. Ya, di kita sudah populer bahasa imsak itu apa? 10 hari maksudnya. Tapi apakah imsak itu yang dimaksud dalam puasa? Kan tidak ya. Imsak itu kan maksudnya menahan diri sepanjang siang hari itu ya. Bahkan sebelumnya juga imsak juga namanya gitu kan. Jadi imsak itu adalah memulai puasanya gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Bahkan ada jadwal imsakiyah gitu kan, jadwal menahan gitu kan. Ya tidak masalah lah. Karena semua orang juga sudah paham kan. Orang sudah paham maksudnya jadwal imsakiyah itu apa gitu. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan lagi ya. Orang yang mengatakan bahwasanya penamaannya tidak cocok ya biar ya tidak apa-apa, kita terima. Ya makanya kita boleh disebut dengan tanbih atau ihtiyat juga. Kalau orang yang memakai dengan istilah imsak sehari-hari ya juga tidak masalah karena sudah dipahami bersama seperti itu. Itu berkenaan dengan rukun yang kedua yaitu imsak atau tark atau meninggalkan ya. Imsak anil mufattirat, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa selama siang hari sepanjang siang, atau dalam redaksi lain meninggalkan hal yang membatalkan puasa sepanjang siang ya. Ada dua redaksi tapi maksudnya sama, khilafun lafzi ya. Khilaf hanya pada masalah lafaznya saja. Nah, rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa ya. Kenapa orang yang berpuasa disebut dengan, masuk dalam rukun? Mungkin nggak puasa tapi nggak ada orang yang puasa? Nggak mungkin ya. Berarti niat dan imsak itu harus ada orangnya juga ya, makanya dimasuk ke dalam rukun ya. Nah, itu saja pembahasan ya. 3. Begitupun dalam pembahasan jual beli ya. Jual beli, rukun jual beli apa? Ada berapa rukun jual beli? Ada 6 ya. Apa saja rukun jual beli? Pertama, penjual. Penjualnya dulu dong. Kalau nggak ada penjualnya ya nggak bisa jual beli. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat ada harganya atau ada uangnya gitu untuk pengganti dari barang yang diperbeli. Yang kelima ada ijab, yang keenam ada qabul ya, ijab dari si pembeli si penjual, dan penerima harus mengqabulnya pembelinya seperti itu. Nah, mungkin nggak ada jual beli tapi nggak ada penjual dan pembeli. Nah, makanya ya orang yang menjual itu termasuk dalam rukun jual beli sebagaimana puasa ya. Mungkin nggak orang puasa tapi nggak orang berniat dan menahan diri tapi nggak ada orang yang berpuasanya, tidak mungkin ya, pasti ada orang yang berpuasa. Makanya rukun yang ketiga itu adalah orang yang berpuasa seperti itu. Nah, maka kalau yang ketiga inilah yang kadang tidak ditemukan di beberapa kitab ya, tapi maksudnya sama semuanya meskipun mengucapkan dua seperti itu. Ada yang mengatakan rukun 2, yang ketiga ini tetap dia anggap seperti itu tapi tidak dimasukkan dalam rukun. Ada yang memasukkan ke dalam rukun ya. Jadi rukun puasa ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa seperti itu. Nah, 3 rukun puasa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke syarat sah puasa ya. Artinya kalau kriteria ini ada baru seseorang dianggap sah puasanya. Kalau tidak ada kriteria ini maka tidak sah puasanya ya. Nah, ketika membahas perkara syarat sah puasa, maka yang dimaksud adalah syarat sah puasa apa? Semuanya, puasa wajib maupun puasa sunnah ya, karena kriterianya hampir sama, ada nanti satu yang membedakan. Oke. Syarat sah puasa itu ada berapa? Ada 4. 3 ya, 3 itu untuk Ramadan dan tidak Ramadan, dan yang satu nanti khusus untuk selain Ramadan. Ya, bisa dipahami ya. Syarat sah puasa ada berapa? Ada 4. Ya. 3 yang pertama itu untuk Ramadan dan tidak Ramadan. Dan yang satu ini khusus untuk tidak Ramadan ya, selain Ramadan berarti yang ini. Berarti Ramadan apakah disyaratkan yang keempat? Tidak gitu nanti ya. Apa syarat yang pertama ya? Syarat yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi Kapan seorang itu wajib puasa? Ketika dia beragama Islam. Kapan seorang itu sah berpuasa? Ketika dia beragama
Islam. Nah, di sini kena murtad ya. Jadi orang yang murtad apakah wajib puasa? Wajib. Tapi apakah sah puasanya? Tidak. Kenapa wajib yang puasa tapi tidak sah puasanya? Karena terpenuhi syarat wajib. Tapi terpenuhikah syarat syah? Tidak. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Seperti itu ya. Ya. Jadi syarat sah yang pertama adalah beragama Islam bil fi'li jami'an nahar ya. Apa maksudnya? Beragama Islam secara pasti ya, secara fi'il jami'an nahar ya. Sepanjang siang hari. Jadi dari sejak subuh sampai maghrib itu dia harus beragama Islam. Jadi kalau dia pindah agama di siang hari sah puasanya? Tidak, karena syaratnya beragama Islam sepanjang siang ya. Selama siang hari itu dia harus beragama Islam ya. Maka puasanya orang yang kafir atau puasanya orang murtad tidak sah karena tidak beragama Islam ya, saat itu. Meskipun bagi orang murtad itu wajib puasa seperti itu. Oke. Syarat yang kedua adalah berakal. Berakal atau dalam keadaan tamyiz seseorang itu ya. Tamyiz ya. Meskipun secara hukum ya, meskipun secara hukum. Nah, gini maksudnya ya. Syarat yang kedua tadi adalah berakal. Nah, apa yang menyebabkan orang hilang akal? Hilang akal ada berapa? Ada 4. Apa saja? Tidur, pingsan, gila, dan mabuk. 4. Nah, apakah keempat-empatnya ini tidak sah puasanya ketika mereka berpuasa? Ya, 4 hal ini kan tidak berakal orang namanya. Ya, ketika tidur, ketika mabuk, ketika pingsan, dan ketika gila, itu kan tidak berakal. Tapi apakah ketika mereka berempat berpuasa otomatis tidak sah puasanya? Tidak semuanya. Ada yang sah puasanya, ada yang tidak sah puasanya. Contohnya yang sah apa? Orang tidur ya. Orang tidur tidak berakal. Tapi kalau dia tidur dari pagi sampai malam lagi, ya sampai buka puasa, dari sahur sampai buka puasa tidur, apakah sah puasanya? Sah puasanya, karena dia tidur kan? Tidur kan tidak membuat puasa tidak terhitung itu kan ya. Makanya syaratnya berakal, tapi tidak semua. Walau hukman, meskipun secara hukum ya. Secara hukum kan dia orang yang tidur itu masih berakal, meskipun dia dianggap hilang akal ya. Orang tidur kan akalnya nggak berfungsi kan. Ya namanya orang tidur nggak pakai akalnya kan. Tapi masih berakalkah dia secara hukum? Masih dianggap berakal seperti itu. Ya. Kalau orang yang gila, orang gila misalnya dari pagi hari dia puasa, di siang hari dia gila. Nah, apakah dia sah puasanya? Ketika dia gila walaupun sebentar di siang hari dia tidak sah puasanya lagi ya. Ya, bisa dipahami ya. Orang yang dari awal sehat terus di siang hari dia gila, otomatis batal puasanya ya. Karena syaratnya itu adalah sepanjang hari harus dalam keadaan berakal ya. Jadi kalau misalnya di siang hari itu dalam keadaan gila langsung otomatis batal puasanya seperti itu. Nah, kalau orang yang pingsan dan orang yang mabuk bagaimana? Orang pingsan, orang mabuk bagaimana hukumnya? Apakah sah puasanya orang pingsan, orang mabuk? Ya. Misalnya ada orang pagi sahur, niat, azan, sholat, habis subuh dia pingsan. Ya, seperti itu. Apakah masih sah dia puasa? Atau mabuk misalkan. Dia makan apa nggak tahu, dia pas sahur, lalu dia azan subuh, sholat, habis sholat subuh dia tiba-tiba mabuk gitu kan. Apakah masih sah puasanya atau sahkah puasanya dia? Oke. Kalau orang yang pingsan dan orang yang mabuk itu ya dalam keadaan pingsan dan mabuk ya sepanjang siang maksudnya ya, maka dia tidak sah puasanya. Contohnya seperti ini. Habis sahur pingsan, belum subuh nih. Sahur pingsan subuh atau sahur mabuk subuh. Nah, sadar dari mabuk dan pingsannya itu setelah berbuka puasa setelah maghrib. Nah, dia udah niat nih, tapi apakah sah puasanya? Tidak ya, tidak sama misalnya. Misalnya dia niat nih, sahur kan, sudah makan sahur, niat nawaitu shauma ghadin. Setelah itu pingsan dia atau mabuk dia. Lalu azan subuh, dia baru sadar, terus azan maghrib, setelah maghrib baru dia sadar ya. Kadang kan gitu ya, orang dipaksa puasa jadinya mabuk dia kan gitu. Atau pingsan dia, aduh puasa pingsan gitu. Nah, ketika itu apakah sah puasanya? Tidak ya, tidak sah puasanya karena dia seharian tidak dalam keadaan berakal ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dia sadar meskipun sebentar ya, meskipun sebentar, maka sah puasanya ya. Misalkan dari pagi dia kasusnya kan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu pagi dia sahur lalu niat, setelah niat dia pingsan atau mabuk. Setelah itu azan subuh. Akhirnya dia kan dalam keadaan itu, tapi dia udah niat tadi kan? Tuh. Lalu jam 5 sore dia sadar dari mabuk atau dari pingsannya. Akhirnya dia menahan puasa sampai maghrib. Nah, setelah maghrib dia berbuka. Apakah dia sudah dianggap puasa? Atau sahkah puasanya?
sah ya, karena dia sadar meskipun sebentar ya. Begitupun ketika orang misalkan di awal puasa dia masih sadar ya, tapi jam 7 dia mabuk atau dia pingsan ya, bukan karena sebab yang aneh-aneh ya. Nah, lalu nanti jam 5 dia sadar lagi seperti itu. Nah, apakah dia sah puasanya hari itu? Sah ya, karena dia sadar meskipun sebentar gitu. Bisa dipahami ya kasusnya seperti itu. Nah, kalau orang yang tidur tadi jelas ya. Orang yang tidur itu sekalipun seharian dia tidur dari sejak sahur sampai dia maghrib tidur misalkan, sampai dia berbuka puasa tidur, apakah dia sah puasanya? Sah. Tapi kan dia nggak berakal. Iya nggak berakal, tapi dia dianggap berakal secara hukum atau masih dalam keadaan tamyiz kan secara hukum seperti itu. Ya, artinya ketika dibangunkan dia masih bisa kan gitu. Ya kan? Orang tidur dibangunkan kan masih bisa. Kalau orang puasa orang pingsan dibangunkan bisa nggak? Bangun nggak bisa gitu. Orang mabuk dibangunkan sadar nggak dia? Sadar tidak. Orang gila dibangunkan sadar nggak? Nggak gitu. Makanya tidur itu hukumnya agak berbeda sedikit seperti itu. Nah, syarat sah yang ketiga adalah suci atau terhindar dari haid dan nifas, atau haid, nifas dan melahirkan ya. Sepanjang siang hari. Artinya dari sejak subuh sampai maghrib itu tidak boleh haid ya. Jadi misalkan kasusnya seperti ini. Dia malam hari puasa, setelah malam hari dia sahur, setelah sahur haid, lalu azan. Wajibkah bagi dia puasa? Wajibkah bagi dia puasa? Tidak wajib baginya puasa. Nah, tidak wajib puasa tapi puasa dia ya. Kan ada orang tidak wajib puasa tapi kalau puasa kan tetap sah puasanya ada gitu. Tapi kalau dia puasa sahkah puasanya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak terpenuhi syarat sah, yaitu haid ya. Syarat sah itu tidak boleh haid. Ya, makanya tidak sah puasa seperti itu. Begitupun dengan orang yang di awal puasa dia masih belum haid, tapi di tengah puasa dia haid. Apa hukumnya di tengah puasa itu? Langsung puasanya batal, tidak sah puasanya seperti itu ya. Meskipun di akhir siang ya, maksudnya dari pagi nih, dari subuh ya, dari jam 4:30 dia masih suci, niat dia udah puasa, dia akhirnya puasa. Nah, buka itu anggaplah jam 6 sore tepat ya, jam 6 tepat. Jam 5:55 haid dia. Apakah sah puasanya? Ya mohon maaf, harus ulang lagi nanti setelah lebaran 1 hari gitu. Atau beberapa hari dia puasa ya. Meskipun sedikit lagi waktunya untuk berbuka ya, gitu. Akan tetapi ketika dalam keadaan yang seperti ini, kasus kedua ini ya, di awal dia puasa terus dia di tengahnya batal puasanya gara-gara haid, tetap disunahkan untuk imsak, tetap disunahkan untuk imsak meskipun tidak dianggap puasa lagi ya, seperti itu. Nah, tapi apakah orang yang haid dan nifas itu mesti tidak boleh imsak misalkan? Artinya dia tetap niat puasa nih, niat puasa dari pagi ya, dari pagi dia niat puasa, dia haid nih, dia tahu haid tapi dia pengen puasa aja, boleh nggak? Haram ya. Kalau dia berniat justru haram, dia haram berniat puasa karena dia tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya dengan itu ya. Haram ya. Tapi tidak wajib juga dia makan. Bisa dipahami ya. Apakah seorang wanita itu ketika dalam keadaan haid sebelum subuh boleh untuk imsak ya, imsak dengan niat puasa? Tidak. Kalau imsak saja tentu boleh kan, ya mau imsak ya silakan imsak gitu. Tapi apakah dengan niat puasa nih, saya mau imsak besok tapi dengan niat puasa, boleh nggak? Haram ya, haram, justru haram, perbuatannya haram. Tapi tidak mesti dengan makan juga, artinya bukan berarti kan imsak haram ya berarti makan ya, nggak juga gitu. Kalau mau nggak makan ya nggak masalah, yang penting jangan imsak dengan niat puasa. Artinya jangan niat puasa kalau lagi haid, seperti itu ya. Bisa dipahami yang ketiga? Nah, 3 syarat ini ya, ini syarat sah untuk puasa Ramadan, syarat sah untuk puasa Ramadan dan puasa lainnya juga. Artinya semua puasa syarat sahnya 3 ini harus ada. Nah, selain puasa Ramadan tambah 1 syarat lagi. Selain puasa Ramadan tambah 1 syarat lagi, syarat yang keempat. Apa itu? Syarat yang keempat, mengetahui bahwasanya hari dia puasa itu memang hari dibolehkan untuk puasa. Misalkan orang mau mengqadha Ramadan, atau orang mau pengen puasa Daud, atau pengen puasa apalah itu kan tidak pada bulan Ramadan kan, makanya ini tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Mau puasa esok hari, tapi dia nggak tahu, atau dia nggak, kalau kita tahu besok itu kan masih tanggal 8 Zulhijjah atau 9 atau tanggal berapa gitu yang dibolehkan puasa, berarti kan boleh puasanya. Tapi kalau seandainya besok tanggal
hari tasyrik misalkan tanggal 13 Zulhijjah, apakah boleh dia puasa? Tidak, karena hari tasyrik. Nah, dia harus tahu besok boleh puasa apa enggak gitu, syarat sahnya. Kalau misalnya dia enggak tahu besok boleh puasa apa enggak, tidak sah puasanya. Makanya harus tahu ya, besok boleh puasa apa enggak kalau dia mau puasa besok ya, selain puasa Ramadan. Ya kalau puasa Ramadan pasti di hari Ramadan, enggak mungkin di luar Ramadan. Tapi kalau qada Ramadan itu beda lagi kasusnya. Masuk syarat yang keempat ini. Makanya syarat yang nomor 4 ini mencakup orang yang mencakup puasa selain puasa Ramadan ya. Kalau yang 3 syarat sah pertama tadi itu untuk puasa Ramadan dan selain puasa Ramadan, artinya semua jenis puasa syarat sahnya 3 tadi ya. Tapi untuk selain puasa Ramadan tambah 1 syarat lagi. Apa itu? Mesti mengetahui bahwasanya hari dia berpuasa itu memang hari dibolehkan untuk berpuasa ya. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu atau belum tahu, maka otomatis dia tidak sah puasanya. Harus memastikan dulu besok itu memang boleh puasa apa tidak ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Jadi misalnya besok hari tasyrik, dia nggak tahu besok hari tasyrik, tapi dia puasa, apakah sah puasanya? Tidak, karena dia tidak terlengkapi syarat sah. Apa syarat sahnya yang keempat? Harus tahu besok dalam keadaan puasa apa boleh puasa apa atau tidak seperti itu. Itu syarat sah puasa. Ada 4 hal yang merupakan syarat puasa. Kita ulangi sekali lagi ya, syarat sah puasa maksudnya adalah syarat sah puasa baik itu wajib ataupun sunnah. Nah, syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam sepanjang siang ya. Maksudnya siang adalah dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sejak subuh sampai maghrib. Sepanjang siang harus beragama Islam. Nah, kalau dia kafir di pertengahan malam atau sebelum subuh, maka dia tidak sah puasanya meskipun dia berniat puasa ya. Yang kedua adalah orang yang berakal, harus berakal ya. Supaya sah harus berakal atau tamyiz ya, atau tamyiz seperti itu syaratnya. Nah, tapi apakah semua orang yang tidak berakal itu tidak sah puasanya? Tidak juga ya. Ada beberapa orang yang dianggap tidak berakal ya, dia tidak berakal dalam keadaan itu, tapi dia sah puasanya karena dia dianggap tamyiz atau berakal secara hukum. Contohnya orang yang tidur ya. Orang yang tidur itu kan tidak berakal ya. Karena termasuk zawalul akal itu adalah an-naum ya, tidur. Ya, yang menghilangkan akal itu adalah tidur. Nah, tapi dia masih dianggap berakal secara hukum karena dia masih bisa disadarkan, masih bisa dibangunkan. Ya, berbeda halnya dengan orang yang gila. Nah, orang yang gila meskipun sebentar di siang hari ya, maka puasanya tidak sah. Berarti untuk sehat artinya tidak gila itu harus dari awal subuh sampai maghrib ya. Kalau sebentar saja di siang hari dia gila, berarti otomatis puasanya tidak sah. Nah, bagaimana dengan orang yang pingsan dan orang yang mabuk ya? Kalau dia seharian artinya sebelum subuh sampai setelah maghrib dia dalam keadaan tidak sadar ya, atau dalam keadaan mabuk atau pingsan dan dia sudah berniat, apakah sah puasanya? Tidak, meskipun sudah berniat. Tapi kalau dia sadar meskipun sebentar di siang hari, apakah sah puasanya? Sah ya, meskipun sebentar. Dengan syarat dia niat dulu di awal ya. Kalau dia belum niat di awal ya tidak dianggap puasanya seperti itu. Dan yang syarat yang ketiga adalah suci dari atau terhindar dari haid dan nifas dan melahirkan. Haid, nifas dan melahirkan. Nah, melahirkan ini tambahannya meskipun dia hanya melahirkan segumpal darah, misalnya dia melahirkan, misalnya prematur atau ada apalah gitu, akhirnya dia harus melahirkan, tapi yang keluar cuma segumpal darah misalkan, atau segumpal daging seperti itu. Tidak mesti bayi ya, artinya ada yang keluar dalam prosesi melahirkan itu, dia otomatis tidak sah puasanya seperti itu. Ya, harus terhindar dari haid, nifas dan melahirkan sepanjang siang. Artinya kalau dalam siang itu sebentar saja dia haid atau sebentar saja dia nifas atau dia melahirkan di siang hari, otomatis puasanya tidak sah pada hari itu. Nah, 3 syarat ini berlaku untuk semua puasa. Dan untuk puasa Ramadan, selain puasa Ramadan, ditambah syarat lagi yang keempat. Apa itu? Dia harus mengetahui bahwasanya hari dia berpuasa itu memang dibolehkan untuk puasa. Atau maksudnya dia tidak berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Mesti harus tahu. Ya, jadi kalau mau puasa besok puasa sunnah, besok memang boleh puasa atau tidak ya, harus tahu kita, harus ada ilmunya. Misalnya kalau boleh ya puasa, kalau tidak ya tidak boleh puasa. Tidak boleh langsung puasa ya, harus tahu syarat sahnya seperti itu. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai syarat sah puasa.